Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang membahas seputar isu dan informasi sosial politik tanah air yang lagi hangat dan yang penting untuk teman-teman ketahui. Kali ini saya akan membahas soal dugaan ada peran Partai Demokrat di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Setidaknya ada 10 bukti atau indikasi penting berdasarkan jejak digital yang bisa menuju pada kesimpulan Partai Demokrat ikut terlibat dalam kasus fitnah yang dimainkan Roy Suryo CS ini. Di sini juga saya akan bahas sejauh mana kepentingan Demokrat di kasus ijazah palsu Jokowi ini. Sejauh mana juga peran SBY. Apakah benar Demokrat menjadi salah satu donatur Roy Suryo CS? Dan apa kaitannya dengan Pilpres 2029? Tidak perlu berlama-lama, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, Denny Indrayana, kader Demokrat jadi kuasa hukum Roy Suryo CS. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Bebuhan pian banyak petakun maju pulang kah ulun gubernur. Insya Allah maju pulang. Tapi pilihakan dulu DPR RI nah. Dapil 2 Kalimantan Selatan tanggal 14. Coblos nomor 14 Partai Demokrat turun nomor 1. Amun menang DPR RI, insya Allah kan supan maju gubernur ya kak. Berjuang pulang bembayan kita. Assalamualaikum. Ayo kita pilih Haji Denny Indrayana. 141 Haji Denny Indrayana. Woi! Ini salah satu bukti penting keterlibatan Demokrat. Karena Denny Indrayana ini masih kader aktif. Dia juga mantan caleg DPR RI Demokrat. Bahkan dia termasuk orang dekatnya SBY. Denny Indrayana ini pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY. Jadi kedekatan Denny Indrayana dengan Cikeas tidak bisa disangkal. Yang menarik, Denny Indrayana ini masih berstatus tersangka kasus korupsi Payment Gateway. Anehnya dia yang berstatus tersangka memilih menjadi pengacara Roy Suryo yang juga tersangka. Jadi bagi saya, dengan keterlibatan aktif Denny Indrayana ini menjadi salah satu benang merah keterlibatan Demokrat. Karena mau tidak mau, Denny Indrayana ini tidak bisa dilepaskan dari Demokrat. Apalagi dia tahu kasus Roy Suryo ini sangat politis. Karena berkumpulnya para pembenci Jokowi di kubu Roy Suryo. Kedua, Benny Kaharman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, sindir Jokowi tak tunjukkan ijazah. Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Makanya itu sangat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan, aku harus sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ijazahnya palsu ya Pak? Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Ini salah satu video penting karena Benny Kaharman sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi pernyataannya otomatis berkaitan dengan Demokrat. Di rapat resmi dia menyindir Jokowi karena tidak menunjukkan ijazahnya. Memang tidak langsung dia menyebut nama Jokowi. Tapi semua yang punya logika yang masih sehat paham yang dia maksudkan adalah Jokowi. Jadi kelihatan Benny Kaharman ini sepemikiran dengan Roy Suryo CS yang juga meminta Jokowi tunjukkan ijazahnya. Padahal Jokowi sendiri sudah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan dan relawan, juga kepada penyidik, juga sudah diuji lapor. Jokowi juga berkomitmen tunjukkan ijazahnya di pengadilan. Tapi bukan ke Roy Suryo CS, karena Roy Suryo ini bukan siapa-siapa. Jokowi tidak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya ke Roy Suryo ataupun ke Benny Kaharman. Ketiga, Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, bela Benny Kaharman. Saya mau ke Pak Syarif dulu nih, yang lagi hangat-hangatnya Partai Demokrat dibicarakan karena Pak Benny ini menyenggol-nyenggol soal
ijazah palsu begitu. Nah kalau gitu pertanyaannya, jadi Pak Syarif sampai sekarang Anda sempat nggak sih nanya Pak Beni kenapa di rapat balik DPR tiba-tiba menyinggung ijazah palsu? Iya, saya pikir tidak perlu ada suatu klarifikasi dari Pak Beni, karena Pak Beni sudah menjalankan tugasnya dalam bentuk check and balance sebagai seorang anggota DPR tentang bagaimana ke depan bangsa ini. Dan social control, check and balance itu bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam di rapat-rapat tentang hal-hal yang menyangkut legislasi, tetapi juga menyangkut diskursus yang ada di masyarakat. Nah, kaitannya apa ini antara check and balance ini dengan ijazah palsu dan kemudian Pak Beni ini berbicaranya pada saat rapat di DPR? Ya, ini Pak Beni kan memberikan contoh ya bagaimana harus menyelesaikan sesuatu yang sangat menjadi diskursus di masyarakat, dan saya pikir itu adalah salah satu masukan yang bagus ya kan, bagaimana agar bangsa kita ini ke depan yang lebih bagus. Nah, tentu juga rakyat ingin menunggu sikap anggota legislatif di dalam hal ini. Nah, kebetulan Pak Beni dari fraksi Partai Demokrat ya menyikapi itu, bahwa memang juga masyarakat di mana Pak Beni merupakan representasi daripada rakyat juga akan menyuarakan itu. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang memang sudah menurut hemat kami ya sesuatu yang bagus. Oke, sesuatu yang bagus. Pak Beni. Pak Syarif, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini ditujukan buat siapa sih? Dan ini sebenarnya bagi yang merasa ya, bagi yang merasa tentu menjadi bahan untuk introspeksi bahwa memang mungkin ini yang solusi yang terbaik. Oke, kalau gitu bagi yang merasa, kalau kata Pak Syarif bilang kalau dari Bang Freddy sendiri yang merupakan pendukungnya Pak Jokowi, ini merasa nggak sih tersinggung dengan pernyataannya Pak Beni? Bang Freddy. Ya, terima kasih. Bukan masalah merasa tidak merasa. Halo? Dengar, Lanjutkan, Bang. Saya? Iya, gimana, Mas Freddy? Ya, bukan masalah merasa tidak merasa, tapi publik sudah tahulah siapa yang dimaksud, kan begitu. Termasuk kehadiran saya di sini kan begitu. Sebut saja emang itu untuk menyinggung lah, katakan ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang memang rame di publik. Nah, makanya kita hadir di diskusi ini kan begitu. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah sebetulnya begitu banyak masyarakat yang mengomentari, menanggapi tentang kasus atau isu ijazah palsu ini kan. Tokoh-tokoh juga begitu banyak. Tapi sebetulnya yang kami sayangkan adalah sekaliber Beni Kaharman, sekaliber Pak Syarif Hasan gitu loh. Kenapa? Yang begitu paham tentang sistem kenegaraan kita gitu loh. Jadi saya langsung saja, apa sih bedanya antara isu ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi dengan Asrul Sani? Ya sangat banyak sekali. Yang pertama, ini yang paling utama nih. Jadi Asrul Sani tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi, sangat konsisten, ya, sampai mencari tempat KKN, ya, meributi satu kampung, mencari tempat tempat pemakaman leluhur, ya, dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada sekonsisten ini. Saya nggak tahu nih, Pak Beni dan Pak Syarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu? Saya nggak tahu. Oh, jadi maksudnya Bang Freddy di sini menuduh dari Partai Demokrat, jangan-jangan ini kemudian mendukung Pak Roy atau gimana gitu, Mas Roy? Saya tidak menuduh. Saya mengatakan di Asrul Sani tidak ada orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang terus-menerus membenci dan mencari kesalahan. Saya tidak tahu Pak Beni dan Pak Syarif ini berada di aliansi pembenci itu atau tidak.
Di sini kelihatan bahwa Syarif Hasan membela Benny Kaharman, bahkan menyebut untuk check and balance. Pertanyaannya, check and balance untuk apa dari pernyataan menyinggung Jokowi itu? Itu hanya menunjukkan bahwa elit Demokrat itu sepemahaman dengan Roy Suryo CS. Berarti mereka juga meragukan ijazah Jokowi dan minta ditunjukkan. Jadi makin kelihatan bahwa di internal Demokrat ada satu kesepahaman soal kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini. Dan melihat dari pernyataan Benny Kaharman dan Syarif Hasan, sangat kentara mereka di kubu Roy Suryo CS, bukan di kubu Jokowi. Padahal ada pilihan mereka untuk netral, seperti partai politik lain. Karena kasus ini memang bermuatan politik. Roy Suryo CS punya agenda untuk merusak nama baik Jokowi. Dan disayangkan, elit-elit Demokrat itu lebih percaya ke Roy Suryo dibanding Jokowi, yang mengangkat ketuanya AHY menjadi menteri. Keempat, Didi Irwandi, politisi Demokrat, minta Jokowi tunjukkan ijazahnya. Tapi balik soal ijazah, sebenarnya bila mana Pak Jokowi mencontoh Obama ya, atau yang baru di Indonesia Pak Arsul Sani, ini selesai tidak sampai 5 menit urusan ya. Barack Obama apalagi nggak lebih berat ya, dicecar habis-habisan oleh masyarakat Amerika. Dan dia tunjukkan di publik, dia tunjukkan selesai persoalan. Dan di banyak negara juga terjadi, bukan hanya Barack Obama dan Arsul Sani ya. Pak Arsul Sani saya memberi hormat, dia tunjukkan itu dan selesai masalahnya. Mas Didi. Jadi menunjukkan tunjukkan ke publik selesai. Jadi begini, jangankan ijazah bagi pejabat publik atau mantan pejabat publik, jangankan ijazah, harta kekayaan saja harus publik berhak mengetahui. Mas Didi, publik berhak mengetahui, apalagi ijazah. Jadi maksudnya dalam tunjukkan saja selesai persoalan. Karena kita meyakini kan berarti Pak Jokowi ijazahnya benar ya, ijazahnya asli, ijazah asli dan benar, tunjukkan selesai. Pernyataan politisi Demokrat Didi Irwandi ini terang dan jelas. Dia meminta ijazah Jokowi ditunjukkan. Dan ini sama persis dengan narasi yang terus dimainkan Roy Suryo CS, yaitu meminta Jokowi juga tunjukkan ijazahnya. Didi Irwandi mengambil contoh Obama dan Arsul Sani yang menunjukkan ijazahnya. Padahal konteksnya berbeda dengan Jokowi. Di kasus Jokowi, sejak awal Roy Suryo CS langsung memfitnah ijazah Jokowi palsu dan terus merendahkan Jokowi dengan berbagai orkestrasi. Pengacara Jokowi juga sudah pernah bertanya, apakah ijazah akan ditunjukkan, kasus akan selesai. Tapi kubu Roy Suryo memberi isyarat tidak. Jadi ini bukan solusi, karena Roy Suryo tujuannya memang untuk merusak nama baik Jokowi. Pak Jokowi juga kalau bicara menunjukkan, sudah menunjukkan kepada wartawan, relawan, dan penyidik. Jadi tidak ada yang tertutup. Pak Jokowi memang memilih tidak menunjukkan kepada Roy Suryo CS, karena Roy Suryo CS ini tidak punya kewenangan. Nanti di pengadilan, ijazah itu akan diperlihatkan hakim kepada publik. Disitulah ranah yang tepat untuk diperlihatkan. Ketujuh, politisi Demokrat Ruslan Buton bela Roy Suryo CS. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Semestinya lembaga kepolisian fokus dalam upaya reformasi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, bukan malah menambah pekerjaan baru dengan mengambil sebuah langkah ceroboh, menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi. Mereka hanya ingin mencari kebenaran. Ini lagi salah satu kader Demokrat yang jelas-jelas membela Roy Suryo CS. Namanya Ruslan Buton, mantan caleg Demokrat yang juga mantan TNI yang dipecat dengan tidak hormat. Karena Ruslan Buton ini terlibat penganiayaan hingga tewas seorang petani yang hanya mencuri singkong. Ruslan Buton ini memang dikenal juga pembenci Jokowi. Keenam, pengamat politik Agung Baskoro analisa keterlibatan Partai Demokrat. Isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini dengan kaitannya di Cawapres 2029, kejauhan nggak sih kaitan itu? Ya kalau dalam politik nggak ada yang jauh ataupun yang dekat, kapanpun bisa saja panas mesin itu. Tapi begini, secara kualitatif memang susah untuk dimungkiri bahwa isu ijazah ini dekat dengan teman-teman Partai Demokrat semacam itu. Jadi misalkan ada Mas Roy Suryo, ex Partai Demokrat. Ya kemudian sekarang kuasa hukumnya ada Mas Denny Indrayana, ex Partai Demokrat juga. Nah yang kemarin bersuara kenceng Pak Benny Kaharman, masih kader Demokrat. Nah kemarin beberapa kali ada Bang Syarif Hasan, sekarang ada Pak Didi Irwandi yang memang secara
ya kebetulan ataupun tidak kebetulan memang mengawal isu ini secara terang dan secara tegas gitu, sehingga publik punya kanal yang jelas secara politik ketika membahas soal ijazah. Kok dekatnya ke yang biru ya, seperti baju saya malam ini seperti itu. Apa yang dikatakan Agung Baskoro ini mewakili kacamata publik. Karena yang kelihatan memang banyak politisi Demokrat tampil pasang badan membela Rosyuro CS dan menyerang Jokowi. Jadi Demokrat makin sulit memberikan bantahan atas peran partai berlambang Mercy itu. Ketujuh, Andi Aswan curiga dengan banyak politisi Demokrat terlibat. Memang ada big question lah di publik ini. Karena yang muncul, ini aktor-aktor yang muncul yang baru ini banyak adalah oknum dari Demokrat. Partai Demokrat itu. Akhirnya kita bertanya, apakah ini orkestrasi yang disengaja oleh Partai Demokrat atau hanya dari oknum pribadi mereka gitu loh. Kan kita perlu tahu seperti apa sih itu. Representatifnya itu. Iya. Kan ini kan kita tarik benang yang lama ini, berapa bulan yang lalu ketika Pak Jokowi mengatakan itu. Iya benar. Ya kan? Ada orang besar. Di belakang Iya. itu sehingga ini dimainkan seperti apa. Jadi kan semua menarik ke sana gitu. Coba kalau kita kalkulasi, Denny Indrayana Demokrat, Rosyuro ex-Demokrat, tapi masih punya hubungan baik sama ketua umum partainya. Termasuk si Michael Buntel Sinaga itu. Oh iya, saya menemukan fotonya dia dalam satu acara gitu dia bersalaman dengan AHY dan dia pakai itu saya tampilkan teman-teman. Ini yang menjadi 2024 loh. Saya akan tayangkan, saya dapatkan foto itu yang saya mau cari keterhubungan. Bahwasannya sih. Kenapa nih makanya sebenarnya terkaitan ini apa gitu. Kita tidak menuduh Partai Demokrat mengorkestrasi ini. Tapi kenapa orang-orang dari partai itu? Kenapa oknum-oknum itu yang ada adalah kadernya Demokrat? Kan itu pertanyaan kan begitu. Ya apa? Coba lihat kalau kita melihat konteksnya. Kita tarik ke belakang lagi. Bicara ijazah Pak Jokowi. Panjang nih. Kan pertanyaan begitu. Gila, napasnya panjang banget nih orang. Iya. Ya kan? Kesana kemari. Nggak ada kerjaannya cuma itu aja gitu. Berarti jangan-jangan kan gini, nih. Jangan-jangan gini, Abang. Ingat kan kita bertiga kemarin. Abang, Bang Regen, saya. Kan kita membahas waktu itu kan soal ketika Rosyuro CS tersangka, mungkin dia panik. Iya. Nah sekarang makanya mungkin dengan itu mulai muncul nih. Nah, kita katakan Pak Benny Harman menyinggung hal itu di ijazah di waktu di DPR. Itu kan itu agak lucu. Mestinya kan begini. Kalau ijazahnya Pak Asrul Sani itu berbeda. Oh iya. Case-nya berbeda dengan case Pak Jokowi. Karena case Pak Jokowi penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah. Bukan ditanyakan adalah ijazahnya. Dia nggak lihat aja, dia udah katakan itu udah palsu. Ingat nggak? Di satu podcastnya itu, si Sentana itu. Antara Tifa juga dengan si Roy itu ada di sana. Iya. Kalau dia tunjukkan ya kita ambil, kita periksa sendiri. Apakah berhenti di situ? Enggak. Mereka nggak bakal, mau diteliti. Jadi memang keterlibatan dari banyak politisi Demokrat ini menjadi tanda tanya besar. Apakah Demokrat memang terlibat? Atau hanya sejumlah kadernya yang bermanuver? Tapi paling kurang harusnya ada ketegasan dari Partai Demokrat. Misalnya pernyataan dari Ketua Umum. Karena mau tidak mau, nama Demokrat terseret dalam kasus ini. 8, Dr. Tifa dari pendukung Anies tiba-tiba puji AHY. Salam akal sehat. Baru-baru ini Dr. Tifa secara terbuka menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono untuk Pilpres 2029. Tapi publik mulai bertanya-tanya, jabatan Menko hari ini murni untuk kerja atau sekadar panggung pencitraan di tengah rakyat menanti solusi atas krisis infrastruktur dan ketimpangan wilayah yang kita lihat justru kamera dan gaya ala calon presiden. AHY bukan orang biasa. Anak mantan presiden. Ketua umum partai, akses politik lengkap, logistik siap. Tapi ketika diberi amanah negara, justru citra yang dibangun lebih dulu. Ini bukan soal suka atau tidak, tapi kalau jabatan strategis hanya jadi alat pemoles diri menuju 2029, maka rakyat berhak kecewa. Ini juga salah satu tanda mencolok, karena diketahui Tifa ini pendukung garis keras Anies Baswedan. Dan Anies dan AHY dalam posisi berseteru. Ini akibat AHY dikhianati saat Pilpres 2024 lalu dengan tidak jadi cawapresnya Anies. Jadi menjadi sangat aneh, tiba-tiba Dr. Tifa menyatakan dukungan AHY untuk menjadi presiden 2029, bukan Anies Baswedan. 9, terungkap SBY bicara khusus dengan Roy Suryo. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy dan teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Surat Bebas. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Roy Suryo ungkap sendiri ada pertemuan khusus dirinya dan SBY. Dia juga memberikan buku Jokowi White Paper ke SBY. Berdasarkan jejak digital, hanya SBY satu-satunya petinggi partai yang bertemu dengan Roy Suryo.
ini tentu salah satu bentuk dukungan kepada Roy Suryo. Padahal SBY tahu Roy Suryo ini memainkan agenda politik, dan otomatis ketika diketahui publik, nama SBY akan terseret. Tapi sepertinya SBY cuek dan membiarkan dirinya diasosiasikan dengan Roy Suryo. Apalagi setelah itu, kemudian makin banyak elit Demokrat yang membela Roy Suryo CS. Ke-10, Faisal Assegaf ungkap langsung peran SBY. Kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan di posisi DPR. Dan saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Di video tadi dengan jelas Faisal Assegaf yang boleh dibilang orang dalam tim Roy Suryo membongkar peran SBY dan Megawati. Tapi Megawati nanti kita bahas di video tersendiri. Dari pernyataan Faisal Assegaf itu berarti memang peran SBY jelas turut mendukung kubu Roy Suryo CS ini, dan jelas SBY tidak berpihak kepada Jokowi. Pertanyaannya, apakah Demokrat sudah memberikan klarifikasi? Jawabannya sudah pernah. Sebelumnya lewat mantan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan memberikan bantahan bahwa partainya terlibat dan mendukung Roy Suryo CS. Secara resmi Demokrat memberikan tanggapannya karena jadi liar isunya yang seolah-olah partai biru yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu. Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah. Tapi bantahannya kala itu hanya menjelaskan bahwa Roy Suryo sudah bukan lagi kader Demokrat, jadi tidak bisa lagi dikaitkan. Tapi permasalahannya sekarang, banyak kader aktif Demokrat memberikan pernyataan mendukung Roy Suryo CS. Jadi bantahan Hinca Panjaitan ini perlu diupdate lagi. Kalau tidak, Demokrat memang makin terpojok. Keterlibatan aktif sejumlah elit Demokrat tidak bisa disangka lagi. Nah, untuk menjawab narasi dari kubu Demokrat yang meminta ijazah Jokowi ditunjukkan, saya akan tampilkan pernyataan dari pengacara Jokowi, Hasan Nasbi, politisi PSI Dedek Prayudi, dan pengamat politik Adi Prayitno. Beliau sampaikan, saya penggugat UGM, saya pengen tahu bla 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 bla. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin, ditunjukin. Semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin. Saya tanya dengan Mas Roy. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, ada yang minta, banyak orang minta tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji. Karena berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? Ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ketika ditunjukin, betul. Kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah berhenti. Itu tapi kalau enggak, saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta untuk ditunjukin. Tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. Ini masyarakat bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau
Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya, kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Baik, gimana? Setuju gak? Ini kalau dibuka terus nanti ijazahnya dibawa ditunjukkan supaya ya tadi dikatakan Anda dapat 1 poin gitu. Kembali lagi kalau untuk proses hukum itu kan tidak ada yang mewajibkan itu. Dan untuk menunjukkan Pak Jokowi tetap komit di persidangan, apalagi pemeriksaan korban itu paling pertama, ya Pak Jokowi akan menunjukkan itu kepada semua. Memang saat itu ada di Sinta Jaksa, tapi dia akan mintakan juga kepada hakim agar dengan izinnya secara pribadi, karena itu data pribadi, tunjukkan dalam persidangan biar semua orang bisa melihat. Jadi sudah ada forumnya, sudah ada komitmennya, tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau ini pengadilan, kalau ini berkas lanjut, sebenarnya nggak lama kok. Itu di sidang pertama sudah langsung selesai. Proses itu terbuka. Nah, tapi kembali lagi soal ini, saya mau kembali lagi membawa teman-teman semua ya, bahwa termasuk masyarakat yang mengikuti perkara ini. Yang kita laporkan itu adalah adanya 31 objek, 24 tambah 7 di sosial media. Itu terjadinya, kita ingatkan dulu, 22 Januari sampai 30 April. Secara berturut-turut, beberapa terlapor ini menyatakan bahwa ijazah itu confirm palsu, bahkan dengan 100 miliar %. Clear, lalu menunjukkan atraksi IT untuk meyakinkan publik bahwa betul-betul ini palsu, tanda tangannya palsu, fotonya foto Dul Mato. Fontnya beda. Dan saat itu boleh cek tidak ada kata-kata penelitian sama sekali. Jadi penelitian ini alibi yang baru dibangun setelah Pak Jokowi lapor. Kaget, langsung cari argumentasi seolah-olah jadi peneliti. Sampai keluar bukunya. Jadi kembali lagi, kan kami laporkan 30 April, Prof. Buku itu di bulan Juni. Yang harus diperiksa oleh penyidik adalah sejak 22 Januari sampai 30 April kami melaporkan. Adakah di situ kata-kata peneliti? Kan betul juga menggunakan digital forensik loh. Iya, itu jadi kembali lagi argumentasi penelitian dan segala macam itu sebenarnya kalau dilihat itu hanya mengada-ngada. Karena kepanikan dan mengada-ngada gimana, Bang? Dibuat belakangan. Saya kira. Dan nanti ini harus dikonfirmasi. Dibuat konfirmasi Bang Rifai. Itu fakta, itu fakta. Saya kira itu tuduhan ya. Sederhana saja, penelitian itu kan ada yang baru dalam proses, ada yang sudah dibukukan. Kalau dikatakan penelitian itu belum dibukukan, iya. Nah setelah dibukukan, silakan saja bantah. Sampai hari ini buku itu tidak ada yang bantah. Jadi buku itu hanya punya nilai kualifikasi dibantah dengan buku. Kalau buku dibantah dengan statement, tidak bernilai. Dan itu tentu saja makin meyakinkan masyarakat, oh benar ini buktinya, penelitian dengan buku yang komprehensif kok dijawab hanya dengan statement, apalagi dijawab dengan represi, dilaporin polisi. Dan terbukti loh, merepresi orang yang mengkritik ijazah itu dengan polisi, bahkan dengan putusan vonis 6 tahun, turun 4 tahun di kasus Bambang Tri, enggak menghentikan kritik. Artinya apa? Ada kekeliruan jalan, sesat pikir saudara Jokowi. Aduh, sesat pikir Bang Rifai. Ingin meyakinkan ijazahnya asli, tapi datangnya ke polisi. Keliru itu. Jadi tegas ya, ini yang kami laporkan Januari sampai April tidak ada sama sekali ngomong sebagai peneliti. Waktu itu sebagai orang baru yang mulai rame-rame dengan Bang Egy Sujana ya. Setelah kami laporkan baru ada cerita kami peneliti. Bahkan buku itu muncul Agustus. Tidak mungkin sesuatu yang di belakang menjadi rujukan untuk tidak tempus yang sudah kami gariskan. Kedua menjadi menarik. Kalau dia sudah berani ngomong 100 miliar %, kenapa masih cari-cari jasa aslinya? Loh kan pembuktian Kak ya. Anda kan bertanggung jawab sejak 11 Januari sampai 30 April Anda sudah menyatakan ijazah ini palsu dengan atraksi IT. Bertanggung jawab kan? Jadi kalau sampai hari ini nanya mana ijazahnya? Loh. Jadi selama ini yang Anda sampaikan itu kesimpulan berbasis apa kan? Tapi biarlah ini, biar menarik gitu ya. Biar nanti di sidang bisa disaksikan semua bagaimana pertanggungjawabannya. Seorang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digitui. Misalnya siapa yang bilang dengan sok bijak harusnya ini diselesaikan aja, ditunjukkan dengan menunjukkan ijazah. Iya secara teori benar. Tapi nanti lama-lama setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Kan harusnya si penuduh yang harus membuktikan bahwa dia berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar, tapi lewat apa? Lewat pengadilan. Seandainya apa yang dikatakan Benny kemudian dengan menunjukkan ijazahnya, apakah kasus ini juga akan selesai sebetulnya? Saya tidak terlampau yakin sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli, karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum. Bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat. Karena hanya dengan cara itu, semua persoalan ini selesai. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial, kan klaimnya paling benar, paling soheh,
saling tunjuk satu sama yang lain dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan selesai. Dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan memutuskan siapa yang sebenarnya disebut asli, siapa yang disebut menfitnah, termasuk juga dianggap tidak. Sampai tahun 2029 nggak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Terkait dengan, ya kalau mau cepat ya tunjukin aja. Kayak gitu. Kita baru saja melihat Pak Asrul Sani melakukan itu. Dan seolah-olah itu digunakan ya untuk kemudian memojokkan orang yang sedang dituduh. Tapi tidak menunjukkan. Ya. Untuk membuktikan tuduhan si penuduh. Kayak begitu. Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi lakukan ini lama-lama terjadi pergeseran norma. Kenapa saya katakan kayak begitu? Dalil ya. Kita itu menganut norma bahwa mereka yang menuduh, maka mereka lah yang harus membuktikan. Enak banget Anda, ya, misalnya nih, kawan-kawan di sini saya tuduh, lalu saya bilang, buktikan dong tuduhan saya salah. Nggak begitu logikanya. Gitu. Jadi, jangan mau, ya, nanti lama-lama ini jadi presiden. Dan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani, ini digunakan sebagai presiden untuk nge-push dalam hal ini adalah kubu Pak Jokowi untuk menunjukkan yang asli. Pak Jokowi nggak masalah ya untuk menunjukkan yang asli, ya, asalkan itu di ruang yang tepat. Gitu. Ruang yang tepat itu seperti apa misalnya? Baik. Ruang yang tepat itu misalnya di pengadilan. Di pengadilan, Jadi sudah jelas, meminta Jokowi menunjukkan ijazah bukan solusi. Solusinya memang lewat pengadilan. Semuanya akan terang benderang di situ. Seharusnya elit Demokrat paham soal ini, tapi terkesan mereka menutup mata dan telinga. Dan narasi mereka malah mendukung brosur CS. Saya juga setuju dengan Adi Prayitno. Karena kalaupun ditunjukkan ijazah Jokowi, masalah ini tidak akan selesai. Karena agenda brosur CS memang bukan ijazah, tapi merusak nama baik Jokowi. Nah, jadi apakah Demokrat terlibat? Menurut saya jelas, dengan tampilnya sejumlah elit Demokrat membela narasi brosur CS, itu menunjukkan mereka sudah terlibat secara aktif. Tapi apakah mereka yang menjadi dalang? Itu masih harus diselidiki lebih jauh. Menurut saya, asumsi pertama, Demokrat hanya ikut bermain atau malah menunggangi isu ini. Karena secara politik akan menguntungkan Demokrat. Terbukti juga sudah ada pertemuan khusus antara SBY dan Roy Suryo. Keuntungan SBY di kasus ini tentunya demi memuluskan AHY menjadi Wapres Prabowo di 2029. Karena jika Jokowi dan Gibran namanya tergerus, harapan mereka Gibran tidak akan berpasangan lagi dengan Prabowo. Maka jalan AHY akan mulus. Bahkan bukan hanya Wapres, narasi Capres juga sudah dibangun. Terlihat dari narasi Dr. Tifa yang memberikan dukungan agar AHY menjadi Presiden 2029. Jadi ambisi SBY agar AHY mendapatkan kursi Wapres ataupun Presiden di 2029 semakin mungkin dengan kasus fitnah ijazah palsu ini. Asumsi kedua, kalau benar SBY adalah dalangnya, berarti isu fitnah ijazah palsu ini memang didesain sejak awal untuk memuluskan jalan untuk AHY. Jadi mereka bukan penunggang, tapi kreator isu. Karena jalan AHY hanya bisa terbuka lebar menjadi Wapres Prabowo jika Jokowi dan Gibran diterpa masalah. Dan masalah yang mereka bangun atau konstruksikan, yaitu ijazah palsu. Sehingga baik Jokowi dan Gibran sama-sama dituding ijazah palsu. Tapi sekali lagi, ini baru sebatas asumsi atau analisa berdasarkan bukti jejak digital tadi. Apalagi memang tidak mungkin seorang dalang mengaku menjadi dalang. Namun yang pasti dengan tampilnya banyak elit Demokrat mendukung narasi Roy Suryo CS, itu sudah menunjukkan keterlibatan aktif Demokrat di kasus ini. Dan jelas posisi mereka yaitu mendukung Roy Suryo CS, bukan Jokowi. Dan ini tentu sangat disayangkan ketika nama Demokrat dan AHY semakin positif di mata publik. Tapi tiba-tiba dirusak dengan keberpihakan mereka ke kubu Roy Suryo CS. Dengan tampilnya banyak elit Demokrat ini, menurut saya menjadi blunder untuk AHY. Karena mau tidak mau, nama AHY ikut terseret akibat ulah elit-elitnya. Apalagi AHY tidak mengeluarkan statement tegas. Dan di mata publik, Demokrat dan AHY akan dicap ambisius dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya. Apalagi dengan memfitnah lawan politiknya dengan isu murahan ijazah palsu. Terakhir teman-teman, tolong bantu sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan dan penyimbang di ruang publik. Kita harus lawan narasi sesat dan fitnah dengan logika dan data. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.